Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama-mu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi. Selamat Paskah. Adalah sesuatu hal yang baik bagi kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia, meskipun tidak disebut dalam kitab suci, tetapi banyak santo-santa kemudian bercerita bagaimana orang yang meskipun dibaptis, meskipun dalam gereja Katolik, tetapi karena hidupnya memang kurang baik, maka orang-orang itu belum sampai kepada tempat yang baik dan butuh dukungan doa dari keluarga atau siapapun yang masih hidup di dunia ini. Bahkan ada seorang santo mengatakan, Suster Faustina, yang dia karena memang mendapatkan berkat dari Tuhan, bisa melihat orang-orang yang telah meninggal dunia, ketika pada saat hidupnya merasa bahwa temannya yang suster hidupnya baik, maka ketika dia meninggal, teman-temannya lupa untuk mendoakan dia karena berpikir bahwa suster itu yang meninggal itu pasti masuk surga. Tetapi pada suatu kali suster itu memberi perapaan pada suster Faustina dan kemudian mengatakan, doakan saya. Jadi wajahnya yang muram dan kemudian setelah seminggu didoakan dan ekaristi yang dirayakan, teman dari suster Faustina itu dengan bersudah mengatakan, terima kasih, aku serang telah di tempat yang kita yakin bahwa pada kesempatan pagi ini mendoakan Bapak Alexander Gunawan Putri Sejati dan Bapak Yami Chandra yang 1000 hari dipanggil Tuhan, karena doa-doa keluarga, doa-doa kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan bagi keselamatan segala mereka. Kita hening sejenak agar kita pantas melakukan ini. Hati kita pantas untuk mendoakan saudara kita berdua ini, dan juga semoga Tuhan berkenan memberkati kita. Kita akui segala salah dan dosa kita. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, bersama dia, kepada Tuhan mereka dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara-saudara supaya membantu saya dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami keluarga besar PT Aryo Sakti Prana boleh mengadakan perayaan Ekaristi Kudus. Dalam kesempatan ini kami mengenang dan mendoakan Bapak Gunawan Jati dan Bapak David Chandra yang genap 1000 hari yang lalu telah memanggil menghadapmu. Semoga kedua saudara kami ini mendapatkan kedamaian abadi bersama para kudusmu di surga. Berkatilah juga keluarga yang ditinggalkan agar selalu ada dalam naungan berkat persaudaraan keakraban cinta bersamamu dan juga seluruh usaha yang ada di tempat ini kau berkati pula. Doa ini kami mohon pengantaran Kristus yang bersama dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati atau atas orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Sabdamu bagai air sampai sejuk dan satu dengar mengalir benar tiada henti berhidup dan kasih sejati. Sabdamu bagai air sampai mengubah jiwa segala hati, bangunkan hidup bersaksi. Tolong saksi kasih dan kebenaran semua Haleluya, haleluya, haleluya. Pula kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam hidup." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu, tetapi memang Tuhan seringkali memberi inspirasi kepada saya ketika memimpin Ekaristi, seperti pada waktu malam Paskah kemarin. Saya tahunya misa itu jam 5 sore. Saya belum mandi. Dan ketika itu ketua panitianya naik, "Romo, misanya 4:30. Maka akhirnya saya hanya cuci muka, bahkan buang air kecil pun tidak sempat. Saya berpikir, wah ngambek mau 1/2 jam, nggak apa-apa. Dan akhirnya menjadi inspirasi bagi saya untuk merayakan Paskah. Bagaimana seseorang itu jangan mudah menyalahkan orang lain, karena memang kesalahan itu seringkali dari kita sendiri. Jadi saya bayangkan kemarin menjadi refleksi dalam masa Paskah. Nah, tadi ada seorang yang mengirimkan video kepada saya, Pak Widodo, di Julia, ya, ataupun Pak Yanto, Pak Yohanes Widodo. Dia bercerita, dia mengirimkan ada seorang Romo yang berkhotbah. Romo itu bercerita dalam khotbah. Pada suatu kali di pasturan ada seorang yang mengetuk pintu pasturan, rumah pastor. Dan ketika dibukakan ada seorang ibu-ibu sepuh yang kemudian mengatakan, "Saya mohon Romo untuk memberi pengakuan dosa di apartemen dengan nomor sekian." Maka akhirnya Romo itu dengan sepedanya berkunjung ke apartemen dan membawa kertas yang menunjukkan apartemen dan nomor kamar yang diminta oleh ibu-ibu tuan. Ketika dia mengetuk pintu dengan nomor itu, maaf saya untuk merinding malah. Nanti itu cerita menurut dia. Ketika mengetuk pintu ada seorang anak muda sekitar 20 tahun. Dan ketika Romo bertanya, apakah ada orang yang mau minta pengakuan dosa di apartemen ini? Sang anak muda berusia 20 tahun itu mengatakan, "Tidak ada, saya tinggal sendiri." Romo itu tidak tahu apa yang kemudian salah dari ibu-ibu sepuh, mungkin juga lupa nomornya dan sebagainya. Akhirnya Romo dan orang muda itu berkeliling mengetuk semua pintu, apakah ada orang yang minta pengakuan dosa. Akhirnya karena semua yang ada di apartemen itu tidak ada yang minta pengakuan dosa, Romo itu
diminta datang ke apartemen lagi dari anak muda itu, mari sekedar minum teh. Akhirnya anak muda mempersilahkan Romo itu datang ke kamarnya, ke apartemennya, dan minum teh. Dan dia bercerita, ibu saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya seorang Katolik yang baik, dan dia selalu mengajak saya ke gereja tiap minggu, bahkan ketika ada kegiatan di paroki, saya selalu diminta ikut. Tetapi ketika ibu sudah sedo, bahasa Inggris ini tadi, saya mengatakan bahasa Jawa, ibu sudah meninggal, maka saya akhirnya jarang ke gereja. Dan amat sangat jarang, Pak. Bercerita macam-macam itu, terus kemudian Romo mengatakan, apakah kamu mau mengaku dosa? Karena sekian lama, meskipun kamu Katolik, kamu tidak mengaku dosa. Akhirnya orang muda itu mau mengaku dosa, dan kemudian Romo itu pulang. Setelah pulang, menurut cerita Romo itu, bahwa ada keruntuhan di salah satu apartemen, di beberapa apartemen itu, dan Romo itu menyelamatkan diri. Setelah beberapa saat, dia bersama dengan orang-orang menyelamatkan orang-orang yang di apartemen yang runtuh itu, dan ternyata didapati orang muda yang tadi pengakuan dosa meninggal. Dan ketika Romo itu memperhatikan ada liontin, ada kalung dan liontinnya, saya mencintai itu. Jadi liontin terus kemudian saya mencintai itu. Dan ternyata ada gambar ibunya, yang kemudian Romo tahu, oh ya, tadi ibu ini mengetuk pintu pasturan. Ini cerita nyata. Kalau bohong ya berarti Romo tadi yang bohong. Saya tidak bohong. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pengalaman hidup saya, ketika orang yang sudah meninggal minta doa itu sering. Dan bahkan saya seringkali meskipun ya tidak melihat tetapi merasa. Bahkan ketika sebelum saya di Lambersari, sekarang saya tinggal di Lambersari, itu tinggal di paroki Gudang, dan banyak Romo yang bercerita pasturan Gudang itu sibuk. Ada seorang Romo Saryanto yang dulu Romo Pikat Jogja mengatakan, saya pernah berkelahi dengan ular misalnya. Sekali lagi, ini umpamanya bohong ya, berarti Romo Saryanto. Dan beberapa Romo Wakuman juga. Dan ketika saya tentu saja kemudian tidak merasa takut. Pokoknya nak karo Gusti wis bakal tahu. Tetapi memang kejadian pernah, paling tidak 2 kejadian yang saya merasa kayak dibodoh gitu ya. Jam 3 sore ketika saya pulang dari Jogja, lampu itu mati. Knopnya itu 2, terus 1 mati, 1 enggak. Saya mengatakan, ojo ganggu, awas yang ganggu. Tak singgir di sore. Wani gitu. Dan saya iseng di HP itu kan ada bus rider, jadi mencari satu dengan apa itu beneran, terus ada titik-titik. Hanya kalau titik itu berarti hantunya di situ. Nah saya di gereja, ada 2. Dan saya mendatangi, ampun ganggu nggih. Saat ini sing puasa sedikit dulu. Sembayang. Misalnya. Dan masuk. Nah di depan aturan gudang itu ada ringin besar, dan di situ ada. Jangan ganggu. Sekarang saya yang menempati ini, saya doakan. Akhirnya saya masuk ke pasuran dengan agak-agak takut dengan Gus Leido itu. Silakan nanti dicari kalau Anda ingin lihat hantu. Meskipun tidak bisa dipercaya karena aplikasi ya. Terus kemudian saya melihat di kamar saya kok ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Saya mencari-cari begitu. Terus kemudian wah saya memberanikan ampun ganggu gimbah. Pulau sembahyang gimbah. Saya berganti, wah ya ampun ada sesosok besar bagus. Saya itu lihat di depan saya itu ada pengilo.
Itu ternyata saya saking fokus sendiri ya. Ya, ternyata Romandro bagus. Tetapi ya beberapa kali cerita kalau saya cerita mungkin nanti hanya sampai 12 sedikit. Tapi saya nggak mengatakan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang telah meninggal dunia itu memang seringkali meskipun Katolik tetapi ketika tidak bersama dengan Tuhan atau juga hidupnya tidak baik, maka mungkin dia dalam pemahaman gereja Katolik ada di api penyucian. Dan di api penyucian itu orang yang telah meninggal bersama dengan malaikatnya dan berefleksi. Saya punya buku Life After Death. Jadi ketika ada orang sekitar 2000-an diteliti dan kemudian hidup lagi karena mati suri, hampir semua mengatakan saya di suatu tempat dan bersama dengan seseorang. Dan kami berefleksi tentang apa yang terjadi pada hidup saya ketika di dunia. Maka ketika seseorang yang telah meninggal ada di api penyucian, tetapi ada kesempatan untuk dia memperbaiki diri dan didoakan oleh orang yang masih hidup, maka ketika pada saat tepat dan diperbolehkan oleh Tuhan, dia akan masuk ke dalam kehidupan di surga. Nah, kalau tidak, maka ya dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang gelap selamanya. Maka ketika catatan pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi seperti apa yang saya katakan dalam pengantar dalam gereja Katolik, juga dalam gereja Kristen sebetulnya, kitab sucinya sama. Tidak ada perkataan silakan doakan orang yang telah meninggal. Tidak ada. Tetapi Santo Santa mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia didoakan amat sangat luar biasa bagi orang yang telah meninggal dunia itu untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan Yohanes Paulus kedua mengatakan amat sangat baiklah ketika kita berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia untuk keselamatan kekal mereka. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kemudian ada orang yang meninggal dunia siapapun, bisa secara khusus ekaristi semacam ini, kalau tidak ya di gereja. Kalau di gereja kan lebih murah ya biaya. Kalau seperti kita bisa itu baru bisa membawa ada kedusan ya. Itu puluh oke. Atau ketika tidak, Anda cukup batinkan dalam doa syukur agung di nanti kita ikuti. Itu ketika biasanya Romo menyebut kami mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, Anda sebut nama orang yang Anda cintai. Siapapun dan itu amat sangat berguna bagi orang yang telah meninggal dunia. Tetapi bagi kita, marilah seperti dikatakan oleh Paulus yang kepada umat di Roma menuliskan bahwa ketika kita hidup itu milik Tuhan, dan ketika kita juga mati kita itu adalah milik Tuhan. Maka bagaimana hidup kita di dunia ini, kita selalu ada dalam hidup baik dan selalu merasakan kehadiran Tuhan, dan pasti kita nanti ketika sudah meninggal akan bersama dengan Tuhan. Saya membayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baik di dunia ini pasti akan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan juga menyediakan tempat di surga. Di sana sudah ada tulisan, selamat datang di PT Aryo Sakti Pranam, cabang surga. Penghuninya adalah Anda semua. Saya menurut kalau pas lapar surga minta makan. Tuhan menyertai kita semua. Kita doakan doa umat. Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya kita menyusui kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam permohonan kepada Bapa. Bagi keselamatan Bapak Alexander Gunawan Sejati dan Bapak Davi Chandra. Ya Bapa, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Bapak Alexander Gunawan Sejati dan Bapak Davi Chandra, dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam
masuk dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon bagi kedamaian arwah para pendiri perusahaan. Semoga para pendiri perusahaan, Bapak Alexander Gunawan Budi Sejati, Ibu Rusiawati Suryo Kumpoko, Bapak Kunanto Suryo Kumpoko, Bapak Davi Chandra, Kau beri kedamaian bersama para kudus di surga. Kami mohon. Bagi keluarga besar PT Aryo Sakti Perangkat, berilah kesehatan bagi para pimpinan, staf dan karyawan, kerukunan dan kedamaian, sehingga turut serta dalam berkarya dan mengembangkan perusahaan. Kami mohon. Bagi sesama kami yang menderita, kami mohon berkat-Mu bagi sesama kami yang menderita karena korban bencana alam, peperangan, dan ketidakadilan. Berilah mereka pengharapan, kesehatan, dan semangat dalam hidupnya. Kami mohon. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Semoga hidup kami selalu berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika hidup yang sungguh kami rasakan, kami perjuangkan dalam kehidupan kami masing-masing dalam keluarga dan karya kami di tempat ini, sungguh kami menjadi pribadi yang baik. Dan karenanya ketika kami pada saatnya nanti Kau panggil menghadapi, akan mendapatkan tempat baik pula di sisi. Karena hidup di dunia ini adalah milik Tuhan, dan ketika mati pun kami milik Tuhan. Ini semuanya Tuhan, kami juga kepada dengan pengaturan Kristus Tuhan. Kita lanjutkan dengan persiapan kita semua. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhingga. Dalam Bapak Ibu dan saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Amin. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang akan kami unjukkan pada hari ini. Semoga dalam perayaan yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan doa-doa kami bagi kedua saudara-saudara kami, Bapak Alexander Gunawan Budi Sejati dan Bapak Davi Chandra, terima. Sehingga mereka bersatu dengan Engkau. Dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang kami tebus melalui kemenangan Kristus, bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan
Kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dengan tandingan dirinya bernyanyi. Sungguh berdisamu Tuhan, sumber segala kehidupan. Maka kami mohon segala persembahan ini dengan pencurahan roh ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daging." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dipanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba Bapak Alexander Gunawan Putri Sejati dan Bapak David Chandra yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1000 hari lalu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Rekan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon
Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran hilang kita bernyanyi. Bapa yang ada di surga, seperti kami janganlah masuk kami. Kami Tuhan bersama. Anak domba Allah yang anak domba Allah, anak domba Allah. Baik dan saudara-saudari terkait dalam Kristus. Inilah roti dari Allah. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah roti yang memberi hidup kepada kita dan dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan itu. Mendidik kita kepada kehidupan kita yang tetap. Secara khusus, Anda yang boleh tetap menikmati yang Katolik dan juga dalangan akan menerima budaya Kristus.
Dan ketika menerima tubuh darah Kristus, silakan tangan kiri Anda yang mengajar agar ketika darah Kristus jatuh ke Meski berdosa, kami takut padamu Tuhan. Jiwa kami haus kasih, bersama yang di hati. Kami menyaru dan darahmu di dalam perjalanan suci. Tuhan, Tuhan, dapat selamat hari penuh cinta. Kami bersama karena kasih-Mu yang murah, sumber iman kami, kuatkanlah kami dalam kemuliaan, agar kami setia padamu. Lama lagi kau lupakan, wajah yang bersih dari hadapanmu, jagalah engkau menanti. Harusnya aku berbahagia, langsung bersama. Dan jalankan ya Tuhan yang ada. Namanya Tuhan supaya jalan lebih dan lemah, apakah hatiku untuk mengerti Allah, jalan yang sadarlah Tuhan. Tetap menyatukan kasih-Mu. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Kita mohon Ibu Maria mendampingi Bapak Alexander dalam jadi dan Bapak dan Sandra kehadiran Tuhan dengan pendampingan kemarin.
dalam Maria pemegang harta besar, dalam Maria dan berapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Maria dan Santo Yesus. Amin. Kita doakan doa sesudah kembali bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kehadiran kami. Bagi Allah berimalah kepada Sang Penawan sejati, bagi kita dalam kami, serta bila kami tegak, ada kami sebagai pada kesalahan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita cintai, yang kita doakan, sampai kehadirat Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, usaha di tempat ini, dan kita semua dinaungi, dilindungi, disertai oleh berkata yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kita sudah selesai. Syukur pada Allah dengan membawa kaki. Ini buka kamera ini. Thank you, Kak Adi. Itu loh. Ayo. Romo Indro Wijayanto PR yang kami hormati, Bapak Franky selaku pimpinan PT Aryo Sakti Prana beserta staf yang kami hormati, juga para rekan-rekan kerja, staf karyawan PT Aryo Sakti Prana yang kami hormati pula. Atas nama keluarga besar PT Aryo Sakti Prana, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Romo Indro Wijayanto PR yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi ini dengan baik dan lancar, seperti tadi dalam khotbahnya yang
Ayo ikut merinding tadi Romo. Di rodo di dunia lain. Ini tapi sungguh menguatkan iman kita. Ternyata kehidupan mereka yang sudah di luar dunia ini ternyata sesekali bisa hadir di tengah kita. Pesan pada orang-orang yang juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada petugas liturgi. Tadi ada lektor, lalu petugas organis, lalu pur, ya. Meskipun sertanya quartet ya berempat, tapi lagunya suaranya sungguh luar biasa. Kita plus ya besok kalau Mater D punya gawi bisa nanggap ini loh. Parah. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap ya, tamu undangan, lalu juga segenap karyawan PT Aryo Sakti Prana yang telah berkenan mendukung perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Ujung perayaan Ekaristi ini adalah secara khusus mendoakan kepada kedua beliau yang telah dipanggil Tuhan, yaitu Bapak Alexander Gunawan Budi Sejati, juga Bapak David Chandra, yang hari ini kita peringati dan kita doakan telah 1000 hari menghadap Tuhan. Semoga dari dua-dua panjenengan semua sungguh didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan iman kita yakin orang yang beriman yang dipanggil Tuhan. Kalau tadi disampaikan Romo, ya diambil penyucian, tapi semoga tidak lama-lama di Romo. Dengan doa-doa kita sungguh didengarkan oleh Tuhan, dan kedua beliau ini sudah bahagia di surga. Dengan harapan mereka yang sudah bahagia di surga menjadi pendoa bagi kita, sehingga dalam perjalanan hidup di dunia ini kita diberi kesehatan, kelancaran, dan seterusnya. Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah sering kali dan beberapa kali ini bosnya. Ya, aku ini ragu-ragu loh. Aku kan mau lihat bebrayan. Tidak apa. Biasa. Wakilnya sudah biasa. Anak ora ini. Anak saya Jojo pokale mamah ini. Wah, itu lah. Iki orang.